Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya Haryanto di Pembelajar Channel. Sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat portofolio digital dengan memanfaatkan Google Sites. Bagaimana caranya? Silahkan tonton dan ikuti langkah-langkahnya. Baik sahabat pembelajar yang hebat, untuk membuat portofolio digital, kita bisa memanfaatkan atau menggunakan Google Sites. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buka browser kita. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, sahabat, sebelum kita lanjutkan membuka site atau Google Site, terlebih dahulu saya ingatkan bahwa sebaiknya ketika kita membuat portofolio digital, untuk memudahkan kerja kita, sebaiknya file-file yang mau kita gunakan atau kita masukkan ke dalam portofolio digital kita itu kita upload terlebih dahulu ke drive kita, ya, ke Google Drive kita. Hal ini nantinya akan mempermudah kita ketika kita mau memasukkannya di dalam portofolio digital kita. Nah, jika sudah sahabat lakukan, selanjutnya untuk memulai membuat portofolio digital, kita klik di bagian Google Apps ini, ya, icon Google Apps atau titik 9 ini. Kita klik di sini dan kita cari Sites. Nah, jika tidak ditemukan seperti ini sahabat, ini tidak ditemukan, ya, di sini tidak muncul di sini, maka kita bisa menggunakan cara berikutnya. Nah, kita klik di sini, kemudian kita ketikkan ini, ya, site.google.com, kemudian kita enter. Nah, akan seperti ini sahabat, ya. Ini kebetulan saya sudah pernah beberapa kali membuat website menggunakan Google Site dengan akun ini, jadi di sini sudah ada. Namun kalau sahabat pertama kali menggunakannya, biasanya yang tampil hanya ini. Nah, ini jika tidak ditemukan di aplikasi Google atau Google Apps ini. Nah, sahabat, saya akan coba tunjukkan buka menggunakan akun lain. Ya, saya coba menggunakan akun belajar ID saya. Nah, apakah ada di sini muncul site? Nah, ini ya sahabat, ya. Nah, jika di Google Apps ini muncul, tinggal klik saja ini. Ya, sebenarnya sama saja caranya dengan cara kita ketikkan di sini site.google.com. Baik sahabat hebat. Nah, jika sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita bisa menggunakan portfolio ini. Ini artinya template yang sudah tersedia, sudah disediakan di Google. Bisa juga menggunakan yang masih blank atau kosong. Nah, kalau saya cenderung sukanya menggunakan yang masih kosong karena suka kita mau mendesainnya. Nah, coba kita gunakan yang kosong dulu. Nah, untuk halaman judul di sini, nah, sahabat bisa menggantinya, ya. Di sini saya contohkan
saya buat portofolio digital. Kalau mau rubah ukurannya sahabat, ya silakan diblok saja, kemudian dicari ukuran yang kita inginkan. Nah, portofolio digital. Kalau mau ditebalkan juga seperti itu, diblok. Kemudian kita bisa memilih jenis fontnya atau hurufnya. Coba saya pakai Comic Sans. Nah, di sini masih situs tanpa judul ya, sahabat ya. Nah, kita bisa klik di sini. Kita ganti namanya, misalnya kita samakan saja seperti portofolio digital. Ya, hari seperti ini. Nah, di sini sudah berubah ya, sahabat ya. Nah, kita bisa merubah backgroundnya ini dengan gambar yang kita inginkan. Nah, di sini ada pilihan upload atau pilih gambar. Kalau upload ini berarti gambar yang sudah kita sediakan, kita upload. Kalau pilih gambar di sini, kita coba kita klik. Nah, pilihan gambar di sini, ini di galeri, artinya ini yang sudah ada di galeri. Pilihan-pilihannya. Nah, ini dengan URL. Kalau kita punya link gambar tertentu, ini telusuri, kita cari melalui Google Search, pencarian Google. Ini album, misalnya album kita, ya, album yang kita simpan di drive kita, di email kita ya. Ini yang ada di drive kita. Nah, coba kita cari yang telusuri menggunakan Google. Misalnya saya mau ganti dengan gambar pemandangan alam misalnya. Nah, ini ya. Misalnya saya pilih ya salah satu saja ya. Nah, ini. Ya. Klik pilih. Nah, sudah berubah. Nah, di sini kalau kita menambahkan logo, sahabat, ini ada tambahkan logo. Ya, klik di sini. Nah, pilih dari mana uploadnya. Ya, kita klik upload. Dari mana filenya. Seperti itu caranya. Namun untuk sebagai contoh pada video ini, saya rasa kita abaikan saja dulu. Nah, contoh untuk dalam video ini masih yang bersifat sederhana ya, sahabat ya. Nah, selanjutnya sahabat, kita bisa menambahkan catatan kaki di sini. Ya, footer.
Misalnya kita tambahkan, kita pilih dulu teksnya lobster, ini contohnya. Fontnya misalnya 12. Kemudian diposisikannya di tengah. Kita buat catatan. Misalnya mau kita buat terima kasih karena telah bersedia mengunjungi web portofolio digital hari. Nah, ini warna bagiannya, kita pilih gambar. Saya coba yang di galeri aja. Saya pilih misalnya warna yang ini. Klik pilih. Nah, sekarang kita akan coba membuat halaman. Jadi kita klik di halaman. Nah, yang ada sekarang adalah halaman muka ya. Halaman muka. Nah, ini bisa juga misalnya dibuat home atau beranda ya. Kalau mau diganti ini namanya ini, misalnya saya ganti dengan beranda. Kita klik di titik 3 ini, kemudian klik properti. Nah, kita ganti menjadi beranda. Kita klik selesai. Nah, ini udah berubah menjadi beranda ya sahabat ya. Nah, untuk menambahkan halaman, kita klik di sini. Nah, klik tanda tambah. Di sini ada pilihan halaman baru, ada pilihan link baru, kemudian ada pilihan bagian menu baru. Nah, kita buat halaman baru. Kita klik di sini. Nama halamannya apa? Nah, ini tergantung kebutuhan atau tergantung keinginan kita. Misalnya yang dibutuhkan profil, misalnya kita ketik profil. Ya. Kita klik selesai. Nah, ini sudah ada dua, ada beranda, ada profil. Kita mau tambah halaman lagi, misalnya karya nyata misalnya. Ya. Kita klik selesai. Ya. Misalnya di karya nyata ini kalau sekarang posisinya ada di tengah, kita mau letakkan di bawah. Nah, kita bisa klik di sini, kita tarik saja ya sahabat. Nah. Kemudian di karya nyata ini mau kita tambahkan sub halaman misalnya, kita klik di sini, titik 3 nih, tambah sub halaman. Misalnya apa sub halamannya? Karya nyata yang berupa video misalnya. Oke, selesai. Tambah di sini lagi, tambah sub halaman, buku berupa buku. Kita klik lagi berupa jurnal.
Nah, ini berarti di halaman karya nyata ini ada subhalaman video, buku, kemudian jurnal. Nah, jika kita ingin menambahkan halaman baru lagi, misalnya dokumentasi kegiatan misalnya, kita klik aja tanda tambahin lagi. Dokumentasi kegiatan. Kita klik selesai. Nah, ini ya bisa kita atur, kita tarik-tarik. Nah, sahabat hebat, ini berarti sudah ada halaman beranda, ada profil, ada karya nyata. Di dalam karya nyata ada berupa video, buku, jurnal. Kemudian ada juga dokumentasi kegiatan. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi setiap halaman ini? Ini profil. Nah, dalam profil ini, misalnya mau kita bedakan gambarnya ya, kita cari saja. Ya, ini contoh, kita ambil yang ada di galeri ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya sahabat ya. Nah, kita klik tema. Di bagian tema ini apa yang bisa kita, misalnya bentuk ininya ya, tampilan ininya ya. Coba kalau Aristoteles seperti apa? Berbeda. Kalau diplomat seperti ini. Ya. Yang mana yang kita suka ya. Nah, di dalam profil ini bisa kita sisipkan sahabat ya. Ini, nah kita bisa pilih yang ini. Yang ini atau ini. Kalau ini berarti dibagi halaman ini, nanti dibagi menjadi ada gambar, kemudian untuk tag, gambar, teks. Kalau ini gambar saja 4 berderet. Kalau profil cenderungnya kayak yang ini ya. Nah, di sini bisa kita masukkan foto kita. Nah, caranya kita klik tambah. Nah, ini juga bisa dengan cara upload, bisa dengan cara pilih gambar, ya. Bisa dari Drive. Nah, di awal tadi saya menyarankan agar file-file yang diperlukan itu di-upload ke Drive terlebih dahulu supaya lebih mudah. Jadi ketika kita klik di sini, nah ini kita diarahkan ke Drive kita. Nah, kita cari misalnya ini, coba saya di galeri foto ya, ada enggak foto yang bisa saya masukkan. Nah, ini foto kegiatan anak murid saya. Oke, saya coba masukkan foto saya ini ya. Kita klik fotonya, kemudian kita klik sisipkan. Ini sudah masuk. Nah, untuk ukurannya bisa kita tarik ya sahabat, sesuaikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Oke. Nah, kemudian di teksnya ini ya, masukkan nama misalnya. Ya, apa yang diperlukan kita buat. Misalnya tempat dan tanggal lahir.
Untuk ngebloknya bisa kita tekan Ctrl atau CTRL di keyboard kita, ditahan kemudian tekan huruf A. Ini saya mau kecilkan, kemudian klik aja 2 kali sahabat ya. Di bawahnya misalnya kita mau tambahkan teks, klik 2 kali. Ini teks, kalau ini gambar, ini upload, ini dari drive, ini sematkan. Ini untuk menyematkan link, bisa juga teks. Misalnya apa? Apalagi yang mau kita masukkan di sini? Ya. Misalnya riwayat pendidikan. Bla 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 bla. Nah, sahabat bisa teruskan sesuai dengan keperluannya ya. Ini juga bisa gambarnya. Kalau mau merubah background di belakangnya itu klik di sini warna bagian, klik gambar, ya, pilih gambar, telusuri misalnya gambar air terjun, biar sejuk ya sahabat. Nah, ya. Nah, seperti ini sahabat, ini halaman profil ya. Sahabat bisa berkreasi melengkapinya agar portofolio digital sahabat menjadi menarik ya. Ini yang kita bahas di sini masih yang bersifat dasar. Untuk selanjutnya nanti bisa sahabat menambahkan misalnya teks berjalan atau gambar berjalan. Ya, insya Allah akan dibahas pada video yang akan datang. Nah, untuk karya nyata ini sahabat, kita klik di karya nyata. Nah, ini kan karya nyata ada 3 bagian tadi, subbagian ya, subhalaman, video. Nah, video sini kita memasukkan video misalnya. Berarti kita taruhlah video kita ada banyak, kita klik yang ini. Ya, kita klik tambah di sini. Nah, bisa dari YouTube. Misalnya saya dari YouTube saya ya. Pembelajar channel. Coba ketemu enggak sahabat? Nah, ini ya. Nah, ini saya sudah masukkan video yang saya ambil dari channel YouTube saya. Ya. Nah, di sini misalnya nama videonya apa, judul videonya. Ini video saya itu welcome to Pembelajar Channel misalnya. Ya, welcome. Nah, seperti itu saja ya. Kita mau tambahkan lagi, misalnya mau upload, pilih dari drive. Coba pilih dari drive. Dan video saya ya. Nah, ini misalnya drop video nih. Tidak ada situ ya sahabat ya.
Oke, misalnya ada di drive kita videonya. Ya, kita cari ya sahabat ya, di mana ada videonya. Nah, ini ada satu contoh video. Nah, inilah. Kita klik 2 kali langsung masuk sini. Ya sahabat ya. Atau kalau kita klik 1 kali di sini, kita klik sisipkan. Kalau klik 2 kali dia langsung sini. Nah, ini misalnya judul videonya coaching siswa. Nah, ini selanjutnya bisa sahabat lanjutkan ya. Sama seperti sebelumnya, kalau mau ditambahkan gambar, ya silakan pilih. Misalnya ini kita pilih. Ya. Nah, ini karya nyata yang berupa video sudah. Coba sekarang karya nyata berupa buku. Saya rasa sama ya. Kita bisa memilihnya yang mana bentuknya, tampilannya. Kayaknya lebih cocok yang ini. Nah, kita tambahkan, kita ambil dari drive, atau bisa juga upload. Mudah-mudahan ada di sini buku. Nah, misalnya di sini. Nah, kita anggaplah ini merupakan file buku ya sahabat ya. Jadi kita klik. Nah, ini kita buat judulnya. Nah, pemetaan pemangku kepentingan. Nah, ini buku. Selanjutnya silakan dilanjutkan sahabat. Kalau mau merubah backgroundnya juga di sini ya, sama. Begitu juga dengan jurnal, caranya sama. Ya, kita tambahkan. Nah, kita ambil salah satu jurnal. Nah, misalnya ini. Ya, kita buat bawahnya misalnya aksi nyata 1. Nah, silakan dilanjutkan lagi sahabat. Nah, untuk dokumentasi kegiatan, ini juga bisa kita buat subhalamannya. Kita klik di halaman lagi, dokumentasi kegiatan. Kita klik di titik 3 ini, tambahkan subhalaman. Misalnya berupa video. Kemudian kita tambahkan lagi subhalaman berupa audio. Dan kita tambahkan lagi halaman berupa foto misalnya. Kita klik selesai. Nah, ini dokumentasi ada 3. Ya, kita klik dokumentasi kegiatan, kita pilih video. Ya. Klik disisipkan, tambah mana? Misalnya kita pilih yang ini. Sini kita masukkan videonya.
Nah, ini misalnya ya sahabat ya. Nah, di sini misalnya namanya kita buat video pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini bisa kita buat keterangannya. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi bla 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 bla. Itu ya sahabat ya. Nah, ini dokumentasi berupa video sudah selesai. Nah, berupa audio. Ya, kita cari yang berupa audio. Kalau ininya sih bisa sama aja ya sahabat. Sini misalnya. Intinya ya di sini adalah file yang berupa rekaman suara saja. Nah, kalau foto kita masukkan fotonya, bisa upload, bisa pilih gambar, bisa dari drive. Kita pilih dari drive. Nah, di sini ada galeri foto. Ya, masukkan. Nah, double klik bisa. Atau klik sekali kemudian klik sisipkan. Selanjutnya di sini kasih deskripsinya. Misalnya siswa learning by doing. Siswa belajar di dunia nyata. Nah, saya rasa sekedar sebagai contoh sudah cukup ya sahabat ya. Di sini sebenarnya banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kita bisa sekali lagi membuat tulisan berjalan, bisa membuat gambar berjalan, kemudian bisa menambahkan di sini kalender, jam, ya. Kemudian bisa memasukkan link-link sosial media kita, ya. Coba kita masuk di beranda. Saya akan contohkan membuat tombol ya. Membuat tombol sahabat bisa menggunakan tombol ini, klik ini, atau kita menggunakan icon yang sudah kita sediakan. Tapi caranya klik kanan, bukan klik kanan ya, maaf sahabat ya, double klik atau klik 2 kali, kita tambah, ambil dari mana. Saya ini menambahkan icon tombol ya. Ini mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini contoh ya. Ini ada icon YouTube, ada icon Facebook. Nah, kita klik ini. Ya, ukurannya tinggal tarik-tarik saja sahabat. Nah, ini bagaimana caranya? Ini kan sudah ada ikonnya. Untuk mengaktifkannya bagaimana? Supaya bisa connect ke channel YouTube kita.
Untuk memasukkan link, ya sahabat, kita klik di ikonnya, kemudian ini klik sisipkan link. Nah, di sini kita masukkan. Coba saya buka tab baru dulu. Saya mau copy channel YouTube saya. Nah, ini ya. Ini saya copy. Kembali lagi ke sini. Nah, kita masukkan di sini. Kita pastikan. Kemudian klik terapkan. Nah, di sini gambarnya ya kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, apakah ini sudah bisa? Kita coba cara mengujinya seperti apa? Kita klik di sini. Pratinjau. Nah, di sini bentuk HP, di sini tablet, nah, di sini layar besar, laptop atau PC. Ini kita layar besar saja. Coba kita klik sini. Langsung masuk ke channel YouTube saya. Nah, ya. Sudah berhasil ya. Masuk ke channel YouTube saya. Berarti kita sudah berhasil membuat tombol dan menyisipkan link ya sahabat. Atau kita bisa juga sahabat, kita menggunakan yang ini. Nah, sisipkan tombol, ini tautan. Namanya apa? Namanya misalnya kita buat yang profil gitu ya sahabat ya. Profil. Nah, klik sini, klik di tautan, klik profil. Kemudian sisipkan. Ini bisa juga kita geser ke sini. Nah, sahabat, ini kalau sudah diaktifkan, ketika diklik di sini kita langsung masuk ke profil tanpa harus klik di bagian sini, bagian atas ini. Kita coba ya, pratinjau. Kita klik di profil. Nah, kita masuk ke profil. Nah, begitu sahabat ya. Nah, kita anggap mendesainnya sudah selesai sahabat. Selanjutnya bagaimana cara men-share atau membagikan link dari portofolio digital kita agar bisa diakses oleh orang lain. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu sebelum kita dapatkan link ini kan masih belum bisa diklik ya. Tidak dapat menyalin link untuk situs yang tidak dipublikasikan. Jadi terlebih dahulu kita harus klik dipublikasikan sini sahabat. Nah, publikasikan, kemudian di sini silakan kasih nama apa, alamat webnya mau dikasih nama apa di sini. Nah, ini portofolio digital hari. Nah, jadi nanti di sini akan muncul nanti ini linknya yang bisa diakses oleh orang lain ini ya. Ini namanya yang akan terlihat nanti. Nah, jika sudah selesai, di sini dikasih alamatnya. Ini kalau masih ya belum menggunakan yang versi berbayar, ini masih site Google, diawali dengan site google.com. Tapi kalau sudah kita mendaftar yang berbayar, ini tidak ada lagi site Google-nya. Nah, setelah penelusuran, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Ini tentu tidak usah diklik ya. Kalau diklik ini nanti tidak bisa
ditampilkan. Jadi sudah selesai di sini membuat alamat web, kita klik publikasikan. Nah, tadi di sini belum bisa, nah sekarang sudah bisa ya, salin link yang dipublikasikan. Kita klik di sini sahabat, kita klik salin link. Nah, link itu silahkan dibagikan misalnya melalui WA atau di Facebook, atau kalau ini merupakan tugas dari rekan-rekan, ya silahkan saja dipastikan di LMS misalnya link tersebut. Nah, sahabat hebat, sahabat pembelajar yang hebat, saya rasa untuk awal ya, kita mendesain portofolio digital, saya rasa sudah cukup. Untuk lebih cantiknya atau lebih kerennya portofolio digital kita, silahkan sahabat berkreasi lebih lanjut atau nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah berkenan menonton video Pembelajar Channel. Jangan lupa terus dukung Pembelajar Channel dengan mengklik subscribe, kemudian berikan komen-komen yang memberikan masukan bagi kami untuk perbaikan kami, dan jangan lupa juga share kepada orang lain agar kita bisa berbagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.